Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk melakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe dulu videonya melalui channel Manisnya Ilmu. Baik, kita mulai saja. Secara teoritis kami akan menyampaikan bahwa analisis regresi sederhana merupakan analisis lanjutan dari analisis korelasi yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen, yaitu persamaan umum regresi sederhana ialah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y subjek dalam variabel dependen atau variabel terikat yang diprediksi. A. Harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. Dan B adalah angka atau arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila positif, arah garisnya naik, dan bila negatif, maka garisnya akan menurun. Dan notasi X merupakan subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu. Untuk memudahkan pemahaman kita, sebagai contoh dalam kasus ini, data berikut adalah hasil pengamatan terhadap nilai kualitas layanan X dan nilai rata-rata penjualan barang tertentu pada setiap bulannya yang dinotasikan dengan Y. Kualitas layanan sebagai variabel bebas dan penjualan barang sebagai variabel terikatnya atau variabel dependen. Berdasarkan data yang Anda lihat, ya, kualitas layanan X dan penjualan barang sebagai variabel Y atau variabel dependen. Hipotesis kerja yaitu H0 atau HU, hipotesis observer, yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap peningkatan penjualan barang. Hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap peningkatan penjualan barang. Untuk hipotesis statistik H0 beta sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Hipotesis alternatif beta tidak sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Analisis dengan menggunakan SPSS for Windows versi 16. Nah, langkah selanjutnya ialah setelah kita membuat hipotesis kerja dan menentukan hipotesis statistik dengan menentukan taraf signifikansi alfa yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan uji analisis dengan menggunakan SPSS. Kita buka ya SPSS-nya. SPSS versi 16. Kita buka dengan mengklik double atau klik 2 kali. Cancel. Nah, sudah nampak pada layar tampilan dari SPSS yang di sini. Ini adalah data view. Yang ini adalah variabel view. Data view kita masukkan berdasarkan data ini, kita copy. Kita copy satu-satu, Ctrl C, kita masukkan. Selanjutnya untuk variabel Y atau variabel terikatnya akan diperhatikan ya, kita copy. Nah,
Setelah data kita masukkan, tugas kita selanjutnya ialah kita akan membuat nama dari masing-masing variabel. Variabel independen atau variabel bebasnya adalah kualitas layanan. Kualitas untuk dipahami bersama-sama bahwa apabila untuk membuat name dari masing-masing variabel itu, kita tidak diperkenankan menggunakan spasi, melainkan kita menggunakan underscore. Apabila nama dari variabel itu lebih dari satu kata, maka kita akan menggunakan underscore. Kualitas layanan. Dan untuk variabel dependen, penjualan barang. Nah, abaikan yang lain. Kita kembali ke data view. Ya, sudah jadi masing-masing data variabel, kualitas layanan, dan penjualan barang. Setelah ini kita klik analyze, ya. Klik regression, ya. Klik linear, maka akan keluar tombol menu, ya, akan keluar untuk kualitas layanan itu masuk pada variabel independen, klik ini. Selanjutnya untuk penjualan barang masuk pada variabel dependen. Oke, ya. Statistik estimasi, option, ya, use probability of F entry 0,05 terus signifikansi alpha 5%. Continue. Selanjutnya ialah kita pilih klik OK apabila sudah kita masukkan masing-masing variabel, ya, variabel dependen yaitu penjualan barang, sedangkan kualitas layanan sebagai variabel independen masuk pada variabel independen yang di sini. Klik OK. Kita tunggu sejenak untuk hasilnya, ya. Proses dari hasil analisis sudah keluar, ya, seperti ini. Untuk data regression, variable internet remove, model summary, ANOVA-B, dan koefisien A. Nah, tugas selanjutnya ialah kita akan melakukan interpretasi dari masing-masing hasil analisis regresi ini. Caranya ialah pertama kita copy dulu, ya, hasil ini. Copy. Sudah selesai. Selanjutnya ialah kita akan melakukan interpretasi. Interpretasi perlu kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada audiens agar hal-hal yang kaitannya dalam analisis itu dapat dimengerti, ya. Untuk pengaruh variabel, uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, silahkan diperhatikan, ya. Analisis model regresi. Yang pertama ialah
kita memperhatikan tabel model summary kolom R dengan nilai sebesar 0,673. Model summary kolom R ya 0,673. Ini artinya menunjukkan keeratan hubungan variabel independen dan variabel dependen yang kuat. Nilai R ya, nilai R merupakan nilai multiple coefficient correlation. Nilai R ini berkisar antara min 1 sampai dengan positif 1. Jika nilai mendekati min 1 atau 1 menunjukkan hubungan semakin kuat, jika nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang semakin lemah. Perhatikan lagi pada tabel summary kolom R square atau koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai sebesar 0,453. Artinya pengaruh variabel independen kualitas pelayanan X terhadap perubahan variabel terikat penjualan barang Y dapat dijelaskan sebesar 45,3%. 0,453 dikali 100% sama dengan 45,3%. Sedangkan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel kualitas pelayanan X. Dari mana dapat 54,7%? Ini diperoleh dari 100% dikurangi 45,3%. Sisanya sebesar 54,7%. Itu adalah pengaruh variabel lain di luar model. Nah, langkah selanjutnya ialah untuk pengujian hipotesis atau uji hipotesis. Dalam kasus ini kita akan membahas dua cara pengujian hipotesis dari hasil analisis regresi. Yang pertama kita akan menggunakan uji T. Uji T ini. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka T hitung tersebut dibandingkan dengan harga T tabel didasarkan pada derajat kebebasan DK yang besarnya adalah N-1, min 1 artinya satu variabel independen ya, dan satu sebagai error real dijumlahkan menjadi min 2 dengan jumlah sampel subjek penelitian itu sebesar 20, min 2 sama dengan 18. Dengan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak two-tailed test pada taraf signifikansi alfa 5%, maka harga T tabel adalah 2,101. Kita cek pada buku Sugiono apakah benar. Ya, ini adalah tabel nilai-nilai dalam distribusi T. Untuk alfa uji dua pihak two-tailed test 0,05 pada saat N 20 min 2 sama dengan 18 didapat nilai alfa 5% itu ialah 2,101. 18 2,101. Kita kembali. Maka berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan SPSS versi 16, lihat tabel koefisien A pada kolom T ya. Koefisien A kolom T, ini dia kolom T sebesar 3,862, dihitung sebesar 3,862. Lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 2,101. Keputusannya adalah menolak hipotesis 0 dengan menerima hipotesis alternatif yaitu HA, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan ya kualitas pelayanan terhadap penjualan barang. Ini sangat benar ya. Apabila suatu toko atau mall ya, apapun namanya ya, apabila pelayanannya itu sangat baik, membuat pelanggan merasa nyaman,
maka otomatis orang akan senang berbelanja di sana. Sebaliknya kalau ogah-ogahan, banyak marah-marahan, ya otomatis orang tidak akan mau pergi ke sana untuk berbelanja. Nggak hanya sebatas belanja, ya dalam hal medis, ya perawatan juga membutuhkan pelayan-pelayan yang ramah, yang baik, seperti itu. Nah, yang kedua, pengujian uji hipotesis dengan cara yaitu membandingkan nilai signifikansi hitung yang diperoleh dalam analisis SPSS dengan signifikansi alfa 5% yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria adalah signifikansi alfa hitung kolom sig, ini dia kolom sig, ya, lebih kecil daripada signifikansi alfa 5%. Dari mana? Ini dia signifikansi alfa 0,001, ya, dengan derajat, ya, ini diperhatikan koefisien alfa pada kolom T dan kolom sig. Ini dia kolom T 3,82 dan kolom signifikansi dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil daripada alfa 0,05. Artinya 0,05 ini adalah 5% yang telah ditetapkan oleh peneliti. Maka hipotesis observer ditolak atau HU ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel X kualitas pelayanan terhadap variabel Y peningkatan penjualan barang. Ya, sama saja ya. Jadi untuk uji T, ya, hipotesis 0 ditolak. Begitu juga pada saat kita menggunakan signifikansi hitung dari hasil analisis SPSS sebesar 0,01, H0 juga ditolak, yang artinya menerima hipotesis alternatif bahwa pelayanan yang baik akan meningkatkan penjualan barang yang semakin banyak. Tugas selanjutnya setelah kita melakukan uji hipotesis, tugas kita ialah kita akan membuat persamaan regresi. Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan video ini. Untuk membuat persamaan regresi, ya, estimasi linear yang diperoleh dari perhitungan menggunakan SPSS versi 16. Perhatikan tabel koefisien A pada kolom unstandardized coefficient dalam subkolom B dapat diimplementasikan sebagai berikut. Kita perhatikan kolom koefisien A dari hasil analisis ini, ya. Kita perhatikan pada kolom standardized coefficient beta sebesar 0,673. Ini dia, ya, 0,673 dapat diinterpretasikan sebagai unstandardized coefficient kolom beta, bukan ini ya. Ini yang kita lihat, unstandardized coefficient beta sebesar, ya, konstanta, ya, konstanta yang seperti yang tadi adalah harga tetap, ya, harga konstan itu A. Y sama dengan 89,232. Ini yang kita ambil. Ditambah 1,427X. Ya. Persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX. Apabila kita terjemahkan memasukkan hasil analisis regresi dari SPSS ini, kita ulang, kita perhatikan pada koefisien A pada kolom unstandardized coefficient dalam subkolom B, unstandardized coefficient kolom B, ya, nilai konstanta A sebesar 89,232 ditambah BX 1,427X. Jadi kita sudah sukses untuk membuat persamaan regresi. Persamaan regresi yang sudah ditemukan digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel dependen terikat akan terjadi bila individu dalam variabel dependen ditetapkan. Misalkan nilai kualitas layanan 70, maka nilai data penjualan adalah, cara menghitungnya ialah Y sama dengan 89,232 ditambah 1,427 dikali 70 sama dengan 189,122. Ini adalah hasil penjualan barang jika
kos layanan 70, maka penjualan barangnya adalah 189,112. Bagaimana kalau penjual ditingkatkan, ya kualitas layanannya itu semakin baik menjadi 85, ya maka tentunya penjualan barangnya juga akan semakin meningkat. Seperti itu dia, ya. Nah, untuk diperhatikan ya, sebab untuk meningkatkan pemahaman Anda, silahkan video yang sudah Anda putar ini Anda download, Anda simpan ke laptop komputer Anda agar sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diputar kembali untuk lebih meningkatkan pemahaman kita secara bersama-sama. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-seringlah menghubungi channel ini, channel yang bernama Manisnya Ilmu.